Baik, kali ini saya akan menjelaskan tugas Hukum Tata Negara kelas D1 Universitas Mataram, di mana tugas ini merupakan kebingungan yang dialami di kelas saya. Saat itu mempertanyakan posisi UU dan Perpu. Apakah seharusnya sederajat atau memang posisinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dalam sumber hukum Indonesia. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, pada TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, posisi undang-undang dan perpu ini sejajar, jadi tertulis undang-undang garis miring perpu. Kemudian pada TAP MPRS nomor 3 tahun 2000, posisi undang-undang dan perpu ini terpisah. Artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, posisi undang-undang dan perpu ini kembali sejajar hingga Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang dan Perpu ini kembali sejajar. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada TAP MPRS nomor 3 tahun 2000 itu posisi Undang-Undang dan Perpu ini dipisah. Artinya seperti ini. Sumber-sumber hukum di Indonesia pada TAP MPR nomor 3 tahun 2000 itu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang RI tahun 1945 yang pertama. Yang kedua, TAP MPR RI, ketetapan MPR. Ketiga, UU atau undang-undang. Keempat, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kelima, peraturan pemerintah. 6, keputusan presiden. Dan yang terakhir, peraturan daerah. Nah, pada hierarki sumber hukum Indonesia ini, undang-undang dan perpu itu di sini jelas terpisah. Artinya, undang-undang lebih tinggi daripada perpu. Mengapa demikian? Menurut saya, perpu ini pada dasarnya dibentuk oleh presiden. Presiden membentuk perpu dalam keadaan genting atau memaksa. Dan perpu ini harus atas persetujuan DPR. Dasar hukum perpu ini sendiri kan di pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945. Bunyinya, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Di sini dijelaskan pada Undang-Undang 1945 pasal 20 ayat 1, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Setelah saya membaca literatur dan membrowsing di internet, beberapa bacaan mengenai perpu ini, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa ini tidak dijelaskan secara pasti atau dijabarkan secara pasti ciri-cirinya seperti apa. Jadi menurut saya, mengapa perpu itu ditaruh posisinya di bawah undang-undang pada TAP MPR nomor 3 tahun 2000? Karena hal ini, ketidakpastian mengenai definisi dari kegentingan yang memaksa pada undang-undang ini menyebabkan perpu itu seringkali dibuat oleh presiden atas ada dasar kepentingan politik dari presiden tersebut. Oleh karena itu, mengapa dia ditaruh di bawah undang-undang agar tidak menyalahi aturan-aturan dari undang-undang maupun di atasnya lagi, yaitu ada ketetapan MPR dan Undang-Undang RI 1945. Karena seringkali perpu ini di dalamnya itu terdapat keputusan-keputusan yang dibuat oleh presiden di mana terdapat kepentingan politik di dalamnya, dan ini beberapa fakta telah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Oleh karena itu, mengapa dia disejajarkan kembali pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang dan Perpu itu kembali sejajar? Karena pada dasarnya Perpu ini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan atas persetujuan DPR juga. Jadi sama halnya dengan undang-undang, di mana undang-undang ini berawal dari RUU atau rancangan undang-undang. Di sana DPR berhak untuk menerima maupun menolak rancangan undang-undang. Sama halnya dengan Perpu. Jadi menurut saya, mengapa dia disejajarkan kembali? Karena pada dasarnya kedudukan mereka adalah sejajar. Oleh karena itu, Perpu dan UU disederajatkan kembali. Itu merupakan pendapat saya mengapa Perpu dan UU kembali disejajarkan pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang dipahami oleh teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.